Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,84% ke angka 6.984. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas satu saham yang laba bersih memasuki kuartal kedua ini masih naik hampir 50%. Dan saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang tidak membagikan dividen tahun ini untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Inco. Inco hari ini turun 4% lebih ke harga 6.750. Bisa kita lihat di grafik, penurunan hari ini membuat Inco secara tren masih berada di bawah garis EMA 50. Bisa kita lihat, sebelumnya Inco trennya masih uptrend, sempat berhasil rebound dari garis EMA 50 dan lanjut naik, tapi mencoba untuk naik di atas harga 8.000, Inco gagal break dan saat ini telah berada di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 7.150 sudah berubah menjadi resisten. Beberapa kali mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 masih gagal break, dan untuk garis EMA 150 saat ini di harga 6.225. Dan masih berupa support. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat di sekitar harga 6.650. Jadi Inco secara tren sudah mulai melemah, sudah terkonfirmasi tidak uptrend, dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker Summary pun bisa kita lihat penurunan hari ini masih ada distribusi, asing hari ini juga terlihat masih melakukan distribusi. Dan kemarin keluar berita bahwa Inco tidak membagikan dividen tahun ini. Jadi Inco memutuskan tidak membagikan dividen dari laba tahun 2021 dengan pertimbangan kebutuhan belanja modal untuk 3 proyek berjalan. Jadi karena ada kebutuhan belanja modal, tahun ini tidak membagikan dividen. Jadi dari data yang kita dapat ini saya lihat Inco masih ada potensi untuk turun mengetes support di 6.650. Hati-hati apabila support ini terlewati, Inco berpotensi lanjut turun mengetes support di EMA 150. Selama masih bertahan di atas garis EMA 150, Inco masih aman trennya untuk tren jangka menengah karena masih ada potensi untuk sideways. Tapi hati-hati apabila ternyata Inco juga turun menembus support EMA 150 ini, maka Inco trennya akan mulai bergerak downtrend untuk tren jangka menengahnya. Jadi harus hati-hati apabila garis EMA 150 terlewati. Sekarang saya akan kasih lihat untuk saham TINS. TINS hari ini turun 6% lebih ke harga 1.615. Dan bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat TINS berada di bawah garis EMA 150. Jadi sebelumnya garis EMA 150 bisa menahan penurunan dari saham TINS, menyentuh garis EMA 150 bisa bertahan, kembali rebound dan naik di atas garis EMA 50, mencoba untuk break resisten psikologis di harga 2.000, gagal break dan bisa kita lihat terbentuk double top di posisi sini. Setelah gagal break, TINS turun mengetes garis EMA 50 berhasil bertahan tapi keesokan harinya masih lanjut turun dan saat ini garis EMA 50 di harga 1.795 sudah berubah menjadi resisten. Dan apabila TINS minggu ini terkonfirmasi break dari garis support EMA 150, TINS juga akan mulai bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Dan bisa kita lihat garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 1.690. Jadi apabila terkonfirmasi break support EMA 150 minggu ini, TINS berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar harga 1.550 sampai harga 1.500. Di sekitar harga ini. Jadi hati-hati untuk teman-teman mempunyai saham TINS karena secara tren juga bisa kita lihat sudah mulai bergerak downtrend. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Bisa kita lihat di sini, penurunan hari ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing yang sebelumnya terus masuk akumulasi, 2 hari terakhir bisa kita lihat mulai keluar dari saham TINS. Jadi, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya wait and see apakah berhasil bertahan atau naik di atas garis EMA 150. Apabila gagal bertahan, sebaiknya jangan entry dulu karena potensinya lebih besar untuk lanjut turun ke 1.500 sampai 1.550. Berikutnya saya akan menganalisa saham AMRT.
Saham AMRT hari ini naik 7% lebih ke harga 1960. Saham AMRT beberapa kali sudah saya analisa dan selalu saya jadikan sebagai contoh kasus saham yang saat ini trennya masih bagus. Karena bisa kita lihat secara tren AMRT trennya masih uptrend dan garis EMA 50 dan 150 masih berada di bawah candlenya. Dan bisa kita lihat sempat turun mengetes garis EMA 50 masih bisa rebound dan saat ini berhasil naik di atas resisten 1850. Jadi beberapa minggu terakhir ini AMRT memang trennya sideways dengan range harga yang lumayan sempit di 1800 sampai 1850. Tapi bisa kita lihat setiap kali menyentuh support 1800 AMRT masih bisa rebound dan hari ini naik di atas resistennya. Jadi menarik untuk dilihat, candlenya sangat solid dan saat ini dekat dengan resisten psikologis di harga 2000. Dan secara tren pun AMRT trennya saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan garis MACD saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi saham-saham seperti ini yang selalu saya sarankan untuk dipantau atau dicari apabila teman-teman mau membeli sebuah saham. Jadi cari saham-saham yang secara tren masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Karena apabila sebuah saham masih berada di atas kedua garis ini, trennya akan lebih bagus dan potensi untuk naik akan lebih besar. Dan dari data broker saham ini jika kita lihat pada kenaikan 7% lebih ini memang terlihat ada sedikit distribusi. Tapi asing terlihat masih terus akumulasi saham AMRT. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat AMRT masih ada potensi untuk naik mengetes harga 2000. Apabila harga 2000 terlewati, target berikutnya itu di 2200. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham AMRT, menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Apabila berhasil beli di harga 2000 baru teman-teman entry, tapi apabila ternyata masih gagal break dari harga 2000, sebaiknya tunggu kembali di zona 1800 sampai 1850 untuk entry-nya. Dan terakhir saya akan coba analisa saham Sido. Bisa kita lihat secara tren Sido juga saat ini masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi bisa kita lihat setiap kali menyentuh garis EMA 150, Sido masih bisa bertahan dan rebound kembali. Sempat naik, berusaha untuk break harga 1000 dan 1020, ternyata gagal break. Turun menyentuh garis EMA 50, bisa kita lihat saat ini Sido masih bisa bertahan di support ini. Jadi support EMA 50 saat ini di sekitar harga 960. Sedangkan support EMA 150 saat ini di sekitar harga 930. Jadi secara tren, saat ini Sido trennya masih oke. Dan garis MACD saat ini trennya masih bergerak sideways. Untuk Sido bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga 2 hari terakhir ini kembali masuk akumulasi saham Sido. Jadi dari data yang kita dapat menarik untuk dilihat. Karena saya lihat Sido masih ada potensi untuk naik mencoba break resisten di harga 1000. Tapi ingat selama masih gagal break di harga 1000, Sido trennya masih akan sideways dan ada potensi untuk turun kembali mengetes support di EMA 50 ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 sampai harga 950, bisa pertimbangkan untuk swing trade dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.